Ada yang tanya, kok kalau pemakaian santai BBM VW Golf-nya bisa 1 banding berapa? Mari kita cari tahu bareng-bareng ya. Pas banget ini gue lagi on the way ke SPBU karena BBM-nya udah habis nih, sampai udah nyala indikator bensinnya. Makanya langsung gue isi full sensor, lalu gue pakai on beat, dan nanti setelah selesai on beat akan gue isi full sensor lagi. Mari kita lihat 1 banding berapa si VW Golf 1.4 ini ya. Gue juga penasaran sebenarnya. Kita isi bensin dulu sampai full sensor nih. Gue pakainya Shell V-Power yang Nitro Plus. Waduh, nggak berhenti nih. Udah 580.000. Sudah isi full sensor. Sekarang tripnya kita nolin dulu ya. Tadi gue isi Shell V-Power Nitro Plus 50 literan. Totalnya sekitar 650 ribuan. Sekarang saatnya kita online. Setelah muter-muter 11 kilo, akhirnya kita dapat orderan pertama nih guys. Yuk kita nyebut. Sumarekon ya? Ya. Macet. Lumayan. Ah, Rewika. Iya. Lagi servis mobil kak? Enggak, saya memang kerja di sini. Oh. Lagi mau main ke Sumarekon. Tanya aja juga nggak apa-apa ya mas? Oh iya, mungkin di halte aja ya? Iya, soalnya pasti Macet, ngantri. Terima kasih Iya, banyak sama-sama. ya. Yuk. Orderan pertama selesai, 12 juta dapatnya ya. Bintang 5 dong. Pelanggannya baik banget cuy, pengertian. Wih, dapat tip guys 10.000. Gile, berkah Argo hemat ya. Argo 12 juta, tipnya 10 juta. Wah, gila. Terima kasih banyak kak, terima kasih. God bless. Ya, kita nggak pernah tahu lah ya rezeki kapan datangnya. Bener-bener kadang-kadang tuh Argo hemat ya gitu. Kita ngelihatnya Argo 12 juta, tapi kadang-kadang tuh dapet tip ya bisa 10 sampai 20 ribu, 2 kali lipat dari Argonya. Jadi malah lebih cuan atau lebih untung menurut gue ya. Wih, dapet nih, bukan Argo hemat nih. Auto kita terima ya. Jemputnya deket, nganternya juga masih satu area Gading. Oke, ini happy banget lah ya. Gading Serpong sekarang trafficnya ngeri banget ya. Nggak ada celah ini. Udah sampai. Orangnya belum standby, nggak apa-apa, kita coba tunggu dulu sebentar ya. Duh, ganteng banget, si Golf. Oh ya, oke. Ya, sama-sama. Sama-sama. Udah jam-jam ngantuk guys, tapi harus tetap bekerja ya, berjuang demi anak dan istri yang bisa makan. Saya duduk depan ya. Boleh? Takut sekali mepet. Oh ya. Jadi ada motor? Ya, kosong. Bakat jadi co-pilot nih kayaknya. Enggak, saya suamiku selalu suruh itu blind spot, jadi harus liatin sama-sama mobil sedan. Aku pikir tadi kebetulan mobil VW-nya cuma terdaftar VW, ternyata VW beneran. Kalau nggak beneran ntar dikasih bintang 1 kena suspend. Nggak sayang kah mobil VW-nya ini? Lagi cari-cari tambahan aja sih. Punyanya cuma ini soalnya. Saya kalau ada anak kecil naik ke jok. Oh iya. Ya udah resiko sih kalau itu. Iya, atau ada yang muntah. Nah itu paling takut sih. Tapi nutup sama ini. Nutup lebihnya buat makan lah, makan sehari-hari. Udah lama nariknya. Kalau narik sih sebenarnya udah dari 2016 zamannya Uber. Pakai ini juga. Oh enggak, dulu pakai Agya gitu. Nanti pasti masuk ke dalam ruko aja, nanti saya ganti. Oh ya, oke. Nanti ganti pakai Go. Boleh. Enggak ada sih, ada uang cash deh. Mumpung ada uang kecil. 5.000 ya? Oh, biasanya ya? Iya. Nih, saya kasih duluan ya. Iya, masuk. Oke. Gak ada motor? Iya. Udah terlalu Mas. padat Gading Serpong. Iya, masuk. Hati-hati ada pickup. Oke. Kamu udah tahu ya celaknya mesti ngambil itu, jadi Iya. bisa mepret. Kalau nggak dapet kan Iya. susah ngambilnya. Oh iya ini ya. Kasih ya, Iya, Steven. sama-sama.
happy cuy. Kalau dapet penumpang yang pengertian, terutama sama mobil kita tuh happy. Tadi si Injinya buka pintu pelan-pelan, katanya takut kena ke trotoar. Itu aja dari situ udah plus banget lah. Terus duduknya juga nggak gerasa gerusuh, pasang seat belt aja pelan-pelan, terus dibantuin ngeliatin lagi blind spotnya segala macem. Jadi kayak punya co-pilot gue hari ini. Ya udah, kita selesaikan dulu ya. Orderan keberapa nih? Ketiga ya, bintang 5 lah. Kalau ada bintang 8, bintang 10 sampai ke jalan sana gue pencetin dulu tuh bintangnya. Bintang Kejora juga gue pencet dah. Berhubung udah dibayarin parkiran, kita nunggu di sini dulu sebentar ya. Nunggu orderan selanjutnya nih. Oh iya, gue udah menempuh 30 km tripnya. Dan jarum bensin belum bergerak ya. Senang sekali liatnya. Biasa pakai EV, kalau ngetem gini nggak merasa berdosa. Sekarang kalau pakai ini rasanya berdosa banget. Kita matiin dulu lah. Malah masuk. Astaga, tau gitu nggak gue matiin. Wah, tapi jemputnya di pasar nih pak. Dari pasar sampai ke hampir ini nih, Tangerang Kota. Kayaknya mohon maaf ya. Saya cancel dulu deh kalau yang ini. Soalnya pakai mobil kayak gini males banget. Kalau mesti ke pasar dan lain-lain, takut ngegasruk. SMS Bonang. Skip dulu deh. Wah, ini yang tadi nih. Skip dulu. SMS M-Town cuy. Oke, kita terima ya. Ini sebenarnya tinggal nyebrang nyampe loh. Tapi nggak apa-apa, kita terima aja. Kemalasan Anda, rezeki buat kita sebagai driver online. Let's go. Jemput orderan yang sangat-sangat dekat ya. Cuman nyebrang doang dapat 12.000. Ini balik nih. Iya, kakak. Ternyata ya guys ya, tidak boleh sujon jadi orang. Kenapa deket gitu pesen taksi online? Ternyata bawa anak kecil. Jadi malu sendiri gue. Kita langsung dapat lagi ya. Jemputnya di SMS juga. Argo sama 12 juta. Tagih tunainya 19.500. Terus dikasihnya 40.000 guys. Nggak salah ini. Bintang 5 dulu deh sebelum hilang. Sudah jam 15.57. Penghasilan sementara, waduh, hilang. Boleh. Kita gaskan dulu ya. 15 juta nih cuy, 15 juta. Tapi ngantarnya ke Lipo. Nggak jadi deh. Kita cancel dulu ya. Penghasilan sementara di 82.000 dari 5 trip selesai. Dapat dari Grab, dan navigasi Grab emang bener-bener ya payah. Liatin, gue disuruh muter terus suruh sini. Kalian lihat guys, itu muter di depan, terus ke sana. Itu pintu ditutup cuy. Suruh gue terabas itu pintu pagar. Tuh. Suruh gue terabas pintu pagar. Mendaki gunung, lewati lembah. Nih, tadi kalau gue terobos tembusnya di sini nih. Lumayan sih, hemat waktu beberapa menit ya. Tapi ya jadi kena body repair. Iya. Iya. Oh ya? Oh, pernah nonton juga. Thank you. Mari. Oh wow. Bye. Oh, udah ketahuan dong saya ngonten nih. Kameranya di sini. Tapi nanti kalau nggak berkenan bakal di blur sih. Oh nggak apa-apa. Wanna say hi? Ntar. Sini aja. Makasih ya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Kita selesaikan orderan ke-6 ya, 15 juta. Nah, dapat nih, terima. Jemputnya deket lagi, dari deket sini ke Alogio, Gading Serpong. Hehe, oke, let's go. Nguap lagi dan lagi. Tuhan Yesus, saya ngantuk sekali. Mata sisa 5 watt. Apa gue belokin ke Oyo aja ya? Tinggal meremnya doang ini.
Akhirnya sampai. Oke. Aduh, udah mulai ngantuk nih guys. Ngantuk, lapar. God damn it. Aduh, god damn it. Gue lupa masukin parkiran. Aduh, ngantuk pak. Anjay, gurinjay. Argo 14.800, parkirnya 5.000. Aduh, pusing malah gue. Jadi dapat 9.800. Aduh, perkara ngantuk ya. Sudahlah. Ya sudahlah. Tampaknya gue sudah butuh istirahat ya. Aduh, ngantuk banget guys. Sekarang udah jam 5. Rencana gue on sampai jam 6 aja deh. Udah mulai lapar dan ngantuk nih. Sekarang kita lurusin pinggang dulu kali ya. Gue mau keluar dulu. Aduh, udah lupa nagih duit parkir. Pelek grepes pula, kena trotoar tadi pas jemput. Orderan ke-8 buat hari ini 18 juta dari klaster ini nih, klaster yang sama. Terus kita dapat ke mana nih? SDC ya. Agak cepet ya, Pak. Siap, Bos. Langsung kita gas dah. Buset, ini Camry ambles banget. Pakai Airsus kali ya? Makasih Kak. Yo, makasih Kak. Yo. Jodoh amat. Ini orderan ya. Yang tadi orderan pertama gue nganter dari Suzuki ke SMS. Sekarang gue ngetem di sini, dapat lagi orang yang sama, tujuannya yang sama, cuy. Ini dari SMS balik ke Suzuki. Kocak loh. Tuh kan, langsung dicat sama penumpangnya. Mas lagi. Kocak ya. Bisa begitu. Satu Gading Serpong nggak ada yang nyalain Argo Mamat apa nih? Sampai-sampai dapat ke gua lagi. Udah orangnya sama, titik jemput sama anternya juga sama. Terus gue dari SMS tuh masih lumayan jauh loh. Sekitar 2-3 kilo ada kali ini beda jaraknya. Tapi bisa-bisanya dapetnya ke gue. Sampai gue tanya dulu, saya dari area WMN Kak, mau nunggu. Si kakaknya bilang terserah Mas. Ya udah gas lah. Siap, oke. Wah ini sih fix. Habis ini gue udahan dah. Udah mulai gila nih traffic Gading Serpong. Kalau malam minggu sekarang udah sadis banget macetnya. Selamat sore. Sorry Kak. Mas lagi. Iya. Saya putar di depan ya Kak? Boleh. Ya agak susah. Gak apa-apa. Iya. Tadi pas order langsung dapet saya atau? Iya, langsung dapat masnya. Makanya saya bilang, masnya lagi. Jadi dapat konten saya. Saya sebenarnya lagi nge-vlog buat taksi online gitu Kak. Tadi saya buat di DM ini, saya kan di Instagram saya ini dapat driver ganteng gitu. Terus banyak yang bikin ini apa namanya? Koko driver. Nah bener. Langsung banyak itu kan koko driver. Oh baru tahu. Oh. Jadi ini lagi konten. Iya, pas saya lagi nge-vlog dari pagi kan. Oh. Terus dapet Ada YouTube-nya gitu. Iya. Jadi saya boleh buat video nggak nih? Boleh dong. Terus saya juga mau izin sama kakak nih, boleh mau nggak masuk video nih? Yang mana? Saya kameranya sih di sini, mau saya nggak? Jadi terus saya masuk di kamera gitu. Iya, tapi biasanya kalau saya nggak izin, saya blur. Oke, boleh. Sejauh ini sih saya tuh ya nggak pernah dapat driver yang aneh-aneh ya. Cuma memang ada berapa driver unik tuh, seperti saya pernah waktu itu mau naik gunung ya. Jadi kan saya sebelum ke travel tuh naik Grab ya. Jadi ada driver yang
cerita tentang hidupnya gitu ya kan, tentang pengalaman hidupnya, terus dia berkelana gitu karena dia melihat tas saya gitu ya kan. Jadi terus ujung-ujungnya dia minta kayak nomor telepon gitu, kayak cari istri lah. Jadi kayak mulai flexing tentang hidupnya gitu tuh. Menurut saya tuh sih aneh ya. Terus ada juga driver yang ini sih cerita tentang kisah-kisah hidupnya, kayak ya namanya bapak-bapak ya, kalau ngelihat anak muda kayak nasihatin gitu. Terus nggak ada yang aneh-aneh yang lain sih. Ya untungnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Masih kayak yang biasa-biasa gitu. Sebatas jadi tempat curhat para driver nih jadi. Sering banget dapat curhat driver, apalagi bapak-bapak ya, mungkin karena capek kali ya. Iya. Kan banyak perjalanan, jadi dia butuh teman biar jangan ngantuk gitu. Iya, benar. Jadi dia butuh teman cerita. Jadi itu sih. tadi kemana hiking? Iya, Ajak gunung. Gunung mana? Mau ke Papandayan, ke Garut. Baru berapa minggu yang lalu deh. Wih, keren. Capek kan itu pasti ya? Enggak juga sih, kalau misalnya sudah terbiasa ya kita pasti surut, nggak capek. Cuma capeknya itu pas turun. Jadi hari Minggu pulang, hari Senin sudah harus kerja gitu. Malah turunnya capek ya, mungkin Bener. karena mau kerja kali, jadi kayak mungkin badan tuh sudah capek pas naik kali ya. Iya, benar. Naik terus udah mulai pegel, terus apa lagi kan kalau turun itu kan lebih banyak ke lutut ya, ke kaki Iya, kan benar. kalau di bekerja ya. kita nahan gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya kerja kan terus naik tangga tuh luar biasa. Iya. Itu sih yang bikin capeknya. Keren. Saya aja yang cowok nggak pernah hiking malah. Coba deh mas, kalau kata orang sekali naik itu pasti bakal nagih. Takut juga sih. Kalau ngeliatin cerita orang kan banyak yang horor gitu-gitu, beneran gak sih? Tapi kalau menurut saya ya lebih baik coba yang gunung yang MDPL-nya yang kecil dulu, jangan yang besar. Terus itu ada pakai kayak agent travel gitu. Bagus sih, rata-rata nggak ada yang kayak horor-horor gimana. Sejauh ini ya saya yang naiki ya. Udah pernah kemana aja kan? Saya sih kebanyakan seputar Sumatera sama orang tua gitu. Karena ketepatan bapak saya juga suka. Wih, keren. Berarti setiap pergi bukan sama teman, malah sama keluarga? Iya, kalau ini baru mulai sama teman dapat ya, namanya cewek ya. Kadang ada yang apaan sih naik gituan. Jadi kalau ini baru dapat yang teman frekuensi bisa naik gitu. Terus ini masnya gabut atau gimana nih? Saya cari konten nggak? Untuk konten. Iya. Terus ternyata banyak juga ya followersnya saya tuh kenal mengikuti. Titip pesan thank you gak kalau gitu? Oke, siap. Pantesan tadi saya ada buat di ini langsung, itu kan couple drive katanya. Kau beruntung banget gitu. Tapi rata-rata sih juga pada job itu banyak kan cowok. Ya mungkin sesama driver mungkin ya, pernah jadi driver juga jadi ngenalin atau ini kali bisa ya. jadi kali ya. Sukses selalu buat followersnya Koko Drive ya. Iya. Jangan pernah bosan nonton ya. Thank you juga. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe. Terus diikutin terus untuk video-video berikutnya. Thank you Kak. Terima kasih. Ya, thank you Kak. Hati-hati ya mas. Yuk mari. Jadi dapat konten guys. Lucu juga ya. Bisa pas-pasan satu Gading Serpong dapat penumpang yang sama, terus titik jemputnya sama. Nggak ada yang nyalain Mamat berarti ya satu Gading Serpong ya. Cuman gue doang kali nih. Waduh, ini gue mau selesaikan, tapi gue lagi mau refund argonya nih. Jadi gue pengen refund argo pulang pergi si kakaknya sebagai apresiasi atau rasa terima kasih gue udah mau masuk konten. Cuman nggak dibales lagi. Gue telepon gak diangkat. Mau diselesain ntar nggak tahu lagi gimana kontaknya. Bingung nih guys. Terpaksa gue selesaikan dulu orderannya. Tinggal tunggu chat dari si kakaknya. Siapa tahu dia masih bisa baca nanti terus dibales. Langsung gue refund argonya. Barusan menjadi penumpang terakhir buat hari ini. Sekarang saatnya kita isi bensin full sensor lagi untuk tahu nih berapa konsumsi BBM si VW Golf 1.4 kalau dipakai buat on-beat. Sekarang saatnya kita isi bensin full sensor lagi.
Gue juga penasaran banget nih, berapa sih konsumsi BBM real time-nya si VW Golf ini? Nitro Plus full sensor ya? Iya. Member ada. Isi lagi. Waduh, modal bensin hari ini 100.000 guys. Ada isi bensin full sensor lagi. Dan total trip hari ini di 60,9 km. Untuk total liter yang diisi 7,57 liter. Jadi kita tinggal hitung total trip kita hari ini 60,9 dibagi 7,57 liter. Wow, bensin mobil ini 1:8. Sekarang mari kita hitung penghasilan bersihnya ya. Tadi dapat dari Grab 18.600, Gokar 121.600. 18.600 tambah 121.600. Penghasilan kotor di 140.200. Potong modal bensin gua hari ini 100.378. Potong 100.378. Hore, masih ada lebih lah ya, 40.000. Lumayan lah ya, lebih 40.000 buat beli cilok sama beli nasi goreng buat makan malam. Sampailah kita di akhir acara hari ini ya guys ya, di akhir Onbeat. Jadi konsumsi BBM si VW Golf 1.4 ini di 1:8 untuk pemakaian dalam kota. Dan yang perlu diingat, tadi gue pakai sambil ngetem, stop and go. Dan kalau ngetem tuh gue nyalain AC, kadang-kadang gue matiin, kadang-kadang gue nyalain lagi. Begitu terus lah ya. Jadi konsumsi BBM-nya 1:8 menurut gua itu masih cukup impresif ya, masih cukup oke dibanding kemarin-kemarin gua sempat bikin konsumsi BBM mobil lain, itu ada satu mobil yang cukup bikin gua kaget gitu. Kalian yang udah ngikutin pasti tahu lah ya mobil apa yang bikin gua kaget. Dan ternyata untuk mobil kayak gini dengan pemakaian kayak tadi ya, stop and go dalam kota dan lain-lain lah yang udah gue ceritain 1:8, menurut gue tuh udah impresif banget. Gue juga sudah pernah ngetes kalau untuk pemakaian yang dalam kota tapi yang nggak stop and go ya, jadi ya bener-bener dipakai jalan terus, itu masih dapet 110, 111 loh. Keren sebenarnya nih mobil. Dan kalau untuk pemakaian luar kota full tol ya, tolnya lancar, itu mungkin bisa sekitar 114, 115. Menurut gue sih impresif banget buat mobil kayak gini. Tenaganya dapet, nyamannya oke, agile ya kan, terus irit lagi, nggak boros-boros banget. Wah, mantep lah. Mungkin bagi sebagian kalian pasti ada yang bilang ya, ngapain sih lu udah pakai mobil ngitungin fuel consumption ya kan, ngitungin konsumsi BBM, ya lu udah bisa atau berani pakai mobil, ya udah bensin ya mesti diisi. Tapi kalau menurut gue, tahu konsumsi BBM mobil sendiri itu ada beberapa benefit ya. Poin pertama adalah kalau kita masih berada di level ekonomi yang middle, dengan kita tahu konsumsi BBM mobil kita bisa timbang-timbang gitu, apakah mobil yang udah kita pakai ini sebanding atau efisien nggak untuk penghasilan yang kita dapetin. Kalau ternyata mobilnya terlalu boros kan otomatis kalian kerja nanti ujung-ujungnya hanya untuk isiin bensin aja. Sedangkan kalau kalian udah tahu, oh FC-nya ternyata agak boros ya, nggak sebanding dengan penghasilan gua, ya kalian bisa cari alternatif lain, atau kalian bisa tukar tambah mobilnya dengan mobil yang lebih irit, dengan mobil yang lebih efisien yang sesuai dengan penghasilan kalian. Poin kedua, benefit kita tahu FC mobil masing-masing supaya kita bisa mendeteksi gejala-gejala mungkin kerusakan atau gejala penurunan performa di mobil kita. Misalkan biasanya tuh kita pakai mobil irit ya, atau yang orang-orang bilang tuh irit lah 112, 113 dalam kota, tapi kok pas di mobil kita itu cuma 19, 110. Itu kan menjadi tanda tanya. Nah dari situ, dengan kalian tahu FC mobil kalian jadi bisa, wah kenapa nih dengan mobil gue? Kalian bisa bertanya-tanya kayak gitu kan. Otomatis dengan kayak gitu kalian akan cek, mau cek ke bengkel spesialis atau cek ke bengkel resmi, yaitu it's up to you. Cuman kan paling nggak kalian udah cek duluan, jadi kalau ternyata ada yang rusak, ada yang mesti diganti, atau ada penurunan performa, harus di tune up, harus servis rutin dan lain-lain, kalian udah tahu duluan, akhirnya terselamatkan lah dengan kalian tahu kok FC mobil gue jadi boros banget ya. Ternyata ada kerusakan nih di ininya, atau ternyata kotor nih ruang pembakarannya, jadi perlu ganti busi atau perlu tune up. Yang terakhir ya, kita tahu FC
itu penting banget buat kita yang berdagang atau bekerja di sektor yang membutuhkan mobil sebagai kuda utama. Balik lagi, kita bisa tahu mobil yang kita pakai efisien apa enggak. Apalagi kayak gue driver online gini, jadi kita tahu berapa penghasilan bersih yang bisa kita pakai mungkin untuk makan, untuk keluarga, dan lain-lain juga gitu guys. Sekian sharing dari gue. Semoga video gue bisa bermanfaat bagi yang nonton ya. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram di KokoDriver92 dan TikTok di koko.driver. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.